Para adorator yang terkasih, Yesus berkata, "Mereka yang kehilangan nyawa demi Aku akan memperolehnya." Kata-kata Yesus ini sungguh mengundang kita untuk menyadari bahwa tiada hari yang tanpa pengalaman kehilangan yang banyak. Kalau kita peka terhadap hidup batin kita dengan cepat akan menyadari betapa banyak hal yang terjadi dengan cara yang tidak kita kehendaki. Orang-orang tidak berbicara sebagaimana kita harapkan. Hari-hari tidak berjalan seperti yang kita inginkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Semua pengalaman kehilangan yang kecil ini dapat membuat kita merasa pahit dan membuat kita mengeluh bahwa hidup ini tidak adil bagi kita. Namun, kalau kita menghayati pengalaman kehilangan ini demi Yesus, artinya dalam kesatuan dengan kematiannya yang menyelamatkan, pengalaman kehilangan ini pelan-pelan dapat membebaskan kita dari sikap memusatkan perhatian pada diri sendiri dan membuka hati kita terhadap hidup baru yang datang dari Allah. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apakah saya menghayati pengalaman kehilangan itu demi diri saya sendiri atau demi Yesus? Inilah pilihan yang memang tidak gampang, pilihan antara hidup atau mati. Maka sebagaimana ditegaskan oleh Yesus dalam Injil Markus bab 8 ayat 31-32. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Para adorator, sikap Yesus terhadap penderitaan dan kematian berbeda dibandingkan dengan sikap kita. Bagi dia, penderitaan dan kematian itu adalah kenyataan yang harus ia hadapi dengan mata terbuka lebar. Sesungguhnya, seluruh hidupnya adalah persiapan yang dijalani dengan sadar ke arah itu. Yesus tidak menganjurkan penderitaan dan kematian sebagai hal-hal yang diinginkan, namun ia berbicara mengenai hal itu sebagai bagian yang tidak boleh kita ingkari, kita singkiri, ataupun kita sembunyikan. Dalam beberapa kesempatan, Yesus menubuatkan penderitaan dan kematiannya sendiri. Tidak lama sesudah Yesus mengutus ke-12 muridnya, ia sudah mengatakan kepada mereka, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Tidak lama kemudian, ia mengulangi nubuatnya dan berkata, "Camkanlah perkataan ini, Anak Manusia akan diserahkan kepada kekuasaan manusia." Pada waktu itu, mereka tidak mau menerima kenyataan tersebut. Hal itu tampak dari reaksi Petrus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal-hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Jawaban Yesus tegas. Bahkan tampaknya Yesus menilai reaksi Petrus sebagai hal yang paling berbahaya
bagi orang-orang yang sedang mencari kehidupan rohani yang sejati. Karena itu Yesus berkata, "Nyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Sesudah itu, ia mengatakan lagi kepada murid-muridnya dengan lugas bahwa seorang yang ingin menghayati hidup rohani tidak bisa melaksanakannya tanpa siap menerima penderitaan dan kematian. Hidup rohani menjadi mungkin hanya kalau kita berani menghadapi kenyataan kematian secara langsung dan tanpa ditutup-tutupi. Kita mendengarkan juga apa yang dikatakan Yesus. Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Para adorator yang terkasih, menemukan hidup baru melalui penderitaan dan kematian. Itulah inti dari kabar gembira. Yesus telah menghayati jalan yang membebaskan itu sebelum kita dan telah menjadikannya tanda istimewa. Manusia selamanya ingin melihat tanda-tanda, peristiwa-peristiwa yang hebat, peristiwa yang istimewa, sensasional, yang dapat sedikit mengalihkan perhatian mereka dari kenyataan yang berat. Tidak tanpa alasan bahwa kita terus memandang bintang-bintang untuk mengetahui apakah bintang-bintang itu dari bumi atau dari surga. Kita ingin melihat sesuatu yang hebat, sesuatu yang luar biasa, yang spektakuler, sesuatu yang dapat menjadi selingan dalam hidup kita sehari-hari yang biasa. Dengan cara itu, juga kalau hanya untuk sesaat, kita dapat bermain petak umpet. Namun kepada orang-orang yang berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Yesus menjawab, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam." Nah, para adorator yang terkasih, dari sini kita dapat melihat manakah tanda yang sesungguhnya itu. Bukan mukjizat yang sensasional, melainkan penderitaan, kematian, pemakaman, dan kebangkitan Yesus. Tanda agung yang hanya bisa kita mengerti oleh orang-orang yang bersedia mengikuti Yesus adalah tanda Yunus yang juga ingin melarikan diri dari kenyataan, tetapi dipanggil kembali oleh Allah untuk menjalankan tugas yang berat sampai akhir. Menghadapi secara langsung penderitaan dan kematian, dan melewati semua itu dalam harapan akan hidup baru yang diberikan Allah. Inilah tanda Yesus, dan setiap orang yang ingin menghayati hidup rohani mengikuti Dia. Inilah tanda salib, tanda penderitaan dan kematian, tetapi juga merupakan harapan
akan pembaharuan secara menyeluruh. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Amin.